Ini artinya penting untuk belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi terputus ketika saya katakan ada yang mengatakan kita mengambil dari Al-Quran dan sunnah tanpa ulama. Ini sebenarnya payahnya enggak. Dibilang tidak paham orang-orang yang sudah tinggi pula. Tidak mungkin kita belajar tanpa ulama. Tapi maksudnya adalah melalui ulama yang mengambil dari Al-Quran dan sunnah itu. Artinya bila bercanggah pendapat ulama dengan Al-Quran dan sunnah, kita ikuti ulama yang mendukung makna Al-Quran dan sunnah. Itu yang kita maksud mengambil dari Al-Quran dan sunnah. Bukan berarti saya langsung jadi alim simsalabim atau makan buah pepaya langsung jadi ulama. Saya tidak, bukan itu. Ada buah watiak cuma bisa jadi ulama kita jadinya. Makan buah pepaya, ada pepaya. Tahu watiak. Kates. Tahu. Makan buah itu langsung jadi ulama. Tidak ada cerita seperti itu. Kita semuanya belajar. Ya, kenyataannya kita hari ini boleh belajar dulu alif, ba, ta. Iya kan? Kan itu mulai. Itu langsung bisa sang. Ada yang ngajar? Siapa ngajar? Ulama juga. Ulama itu kan tingkat-tingkat. Ulama alif ba. Ya, ulama alif ba tadi. Kan ulama kan jama' alim. Dia tahu alim, bi alif ba bata. Sudah itu naik lagi. A, I, U. Ya kan? Ya enggak? Alif baris di atas A. Ba baris di atas ba. Ba. Tunggu, dengar sama ibunya. Ibu mana nak? Katanya. Akhirnya alif baris di bawah I. Bu baris di depan bu, ibu. Adil dia. Jadinya aba dan ibu. Nah, masyaallah kiram. Belajar di situ. Habis itu boleh pula berangkai kata lagi kan. Banakum, anakum. Ya nah? Habis itu baru sudah mulai satu ayat penggalan ayat, akhirnya masuk ke surat Al-Quranul Karim. Itu tidak belajar nama itu pakai ulama apa enggak? Iya, ada ulama alif bata, ada ulama baduo diateban, dan seterusnya. Kemudian ada ulama nanti belajar tajwid kita, kemudian belajar seni, belajar tahsin, habis itu belajar tahfiz. Ini bertingkat semuanya. Habis itu nanti belajar tafsir, kan? Kemudian tafsir, awalnya tafsir berra'yi, semuanya tafsir menurut akal aja. Habis itu ternyata ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir dengan al-hadis dan asar dan seterusnya. Setelah itu diajarkan kita, oh ternyata tafsir Buya ini sama tafsir Buya ini bertentangan nampaknya. Ini belajar pula kita qawaidut tarjih atau qawaidut tafsir, usulut tafsir. Ya kan? Dalam belajar seperti itu kita tahu mana tafsir ternyata ada yang bil ma'thur, ada yang dipisah, mana yang sahih, mana yang tidak sahih, ada yang dicampur-campur. Tahu pula kita, oh ternyata perlu lagi untuk mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tafsir dan seterusnya. Ini tidak mungkin proses ini kecuali melalui para ulama. Cuma bedanya antara yang mengambil Al-Quran hadis dengan hanya sampai ulama, yaitu bila ulama yang dikaguminya tersalah, dia tak berani menyalahkannya. Itu maksudnya. Alasannya apa? Tidak mungkinlah saya lebih paham dari guru saya. Kan gitu? Tidak mungkinlah Ustaz Dasman lebih paham dari Imam Asy-Syafi'i. Diadu Dasman sama Syafi'i, tentulah banyaklah suara untuk Syafi'i. Paham saya? Kalau dibuat voting atau buat tanding, siapa paling hebat main bola di Bujung Batu? Di Rejib Nurul, tenis meja, tenis meja. Biar ada lawan dikit deh. Mana Ustaz Abdul Khalik mana? Ya, ini juara nasional, internasional. Ya, tapi di kampus Madinah. Juara internasional dia, mahasiswa dari seluruh negara. Nah, diadu dengan saya, suai tak? Awak tingkat RT tak pernah menang. Ini namanya tidak sebadan antum membandingkan saya dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, tidak pas.
Akhirnya tentu orang akan menyorakkan saya, akan sorak-sorak bergembira, sorak-sorak cemooh. Ya, siapa pula kamu katanya? Harusnya kan antum pendapat yang saya katakan ini bukan pendapat saya, dinukil dari ulama yang lain yang juga sepaham dengan nah, ulama ini pendapatnya lemah, ulama ini pendapatnya kuat. Karena apa? Inilah dukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini didukung oleh pemikiran dan keinginan oleh sebagian masyarakat. Karena tidak sedikit ulama yang tidak istiqamah. Kan ada ulama tidak istiqamah? Ada enggak ulama su? Ada. Ada enggak ulama yang mempelintir ayat? Ada ulama yang tidak mendukung kebenaran? Ada. Baik sengaja maupun terpaksa. Baik sengaja maupun terpaksa, atau silap, salah ijtihad, bisa saja. Tidak mungkin. Nah, kalau ini maksudnya bahwa kita ikut ulama yang berdalil, ini yang kita maksud. Bukan maknanya tidak menghormati ulama. Tidak ada. Jadi kita belajar semuanya melalui guru-guru. Karena itu juga bilang mesti bersanad katanya. Ya, mesti bersanad. Kadang sanad asal dongos Syekh dibilang asal dengar Syafi'i belajar sama Malik. Jadi Syafi'i itu 100% mesti sama Malik. Surat tibqal asl, fotokopi. Enggak ada ulama yang kayak gitu dah. Ada ulama seperti itu? Hah? Bahwasanya Imam Syafi'i kan belajar sama Imam Malik. Lalu Syafi'i 100% seperti Malik pendapatnya? Ada? Tengok dulu nyusatnya. Dosa tengok, tidak ada. Sebab dalam kitab banyak Imam Syafi'i meluruskan dalam tanda petik ya, tidak sependapat dengan gurunya Imam Malik. Bahkan masalah apa teman-teman? Masalah apa? Masalah takdir. Ya, kalau sudah takdirkan tidak perlu diusahakan itu ya, perlu dicari atau tidak rezeki itu. Ya, sebagian bilang, Imam Malik katanya, saya tidak usaha pun asal rezeki saya mesti dapat. Kata Imam Syafi'i tidak, mesti bekerja dulu kita baru dah dapat katanya. Akhirnya Imam Syafi'i tidak buktikan ke gurunya, pergi dia bekerja, bantu orang meti anggur. Setelah meti anggur dapat upah dia. Akhirnya dibawa ke depan gurunya Imam Malik. Ini buktinya Buya, Pak Kiai. Saya kalau tidak bekerja tidak dapat ini. Buya kan tidak bekerja, tidak dapat. Lalu letak depan ini, boleh dimakan, ini boleh. Ini makan Imam Malik. Saya tanpa kerja pun dapat. Akhirnya kan tidak berbantah dia. Awak belum khilaf lagi dah berbantah gitu. Cuma masalahnya belum khilaf lagi sudah kalam gitu. Sudah main cemooh. Tidak. Akhirnya kedua-dua pendapat ini ya boleh. Ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang datang min haitsulah yahtasib. Berarti rezeki itu terbagi dua, ada yang kita usahakan, ada yang diusahakan orang lain untuk kita. Ya maknya. Jadi ada yang memang hasil usaha kita, ada yang hasil yang tanpa kita usahakan.